Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Dansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih al-ma'un. Mengapa fikih? Selama ini istilah fikih lebih dikenal pada kajian fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalah seperti jual beli, riba, hutang piutang, dan lain-lain. Selama ini istilah fikih sering diidentikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan fikih ibadah seperti halal haram, wajib, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah mengembangkan kajian fikih secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa kajian fikih yang telah dikembangkan seperti fikih al-ma'un, fikih kebencanaan, fikih air, fikih lingkungan, fikih anti korupsi, fikih media sosial, fikih anak, fikih fabel, fikih tata kelola, dan fikih agraria. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Asbabun nuzul, ada banyak versi yang menceritakan sebab turunnya ayat ini. Salah satunya mengatakan bahwa surat ini turun kepada Walid bin Mughirah, seorang tokoh kafir Quraisy yang punya banyak harta tapi amat kikir. Dia juga punya kedudukan namun kejam dan keras kepada anak yatim. Kandungan surah Al-Ma'un, nilai dan ajaran sosial kemanusiaan, peduli pada fakir miskin dan anak yatim, gerakan sosial kemanusiaan, nilai dan ajaran kemanusiaan, nilai kemanusiaan, ajaran sosial kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ada hubungannya diri dengan Tuhan, hubungan dirinya dengan alam, hubungan dirinya dengan masyarakat, hubungan dirinya dengan keluarganya, hubungan dengan dirinya sendiri. 2. Peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Istilah fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, sedangkan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda atau serba kekurangan. Miskin menurut Muslim Abdurrahman. Pertama, definisi orang miskin itu tidak boleh dibatasi pada mereka yang miskin secara ekonomi. Orang miskin adalah orang yang mengalami marginalisasi sosial seperti petani, pemulung, pelacur, dan mereka yang mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas atau Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya. Kedua, bagaimana menerapkan teologi al-ma'un bagi orang-orang miskin kontemporer tersebut? Caranya tentu tidak bisa dilakukan dengan memberi mereka uang, tetapi melawan sebab-sebab yang membuat mereka menjadi miskin, seperti kapitalisme global dan budaya kemiskinan. Ahmad Najib Burhani, orang menjadi miskin itu kebanyakan bukan karena mereka malas bekerja. Banyak orang miskin yang justru bekerja banting tulang 24 jam sehari. Mereka menjadi miskin karena hidup di dalam sistem yang menciptakan kemiskinan.
dan mendukung penindasan terhadap orang miskin. Contohnya adalah bagaimana bangsa kita terlihat tidak berdaya dan kedodoran dalam menghadapi sistem kapitalisme global dan pemiskinan struktural oleh negara terhadap rakyatnya. Gerakan Peduli Fakir Miskin. Gerakan Peduli Fakir Miskin diserukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana disinggung dalam Al-Quran. Tidak hanya memuat perintah untuk menyantuni fakir miskin, tetapi Al-Quran juga merekonstruksi perilaku masyarakat Quraisy. Al-Quran mengancam berbagai bentuk sikap mereka terkait dengan harta, anak yatim, dan fakir miskin. Al-Quran mengancam, yaitu ada 3. Pertama, peringatan kepada orang yang suka menghimpun harta, suka bermewah-mewahan atau serakah. Quran Surah Al-Takasur ayat 1-2. Yang kedua, mencintai harta secara berlebihan, yaitu dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 7-20. Yang ketiga, menghardi anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Fajr ayat 17-20 dan Al-Ma'un 1-6. Gerakan sosial kemanusiaan. Kiai Haji Ahad Dahlan menerjemahkan teks-teks dalam Al-Quran ke dalam praktis sosial, amaliyah atau tindakan. Inilah yang menjadi pembeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Ia lebih menonjolkan aksi, bukan menonjolkan pemikiran keagamaan. Namun, bukan berarti Muhammadiyah mengabaikan pemikiran keagamaan. Konsistensi di bidang penggerakan sosial menjadi ciri khas Muhammadiyah atau Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. 3 pilar teologi Al-Ma'un: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial. Pada kesimpulannya, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat ini mengerjakan bahwa ibadah ritual atau seperti sholat, puasa, dan yang lainnya itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini menyebut mereka yang mengabaikan anak-anak yatim dan tidak berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai penista agama. Oleh sebab itu, umat Islam jangan hanya fokus dalam hal kesolehan individual, karena kesolehan sosial juga sangat penting. Umat Islam hendaknya memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dimajukan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.